Ya, ini Bu, saya ketemu dengan Dr. Firdaus. Beliau ada. Kasih semua ditunjukkan. Terima kasih Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar Ustaz? Silakan. Alhamdulillah. Masya Allah. Kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Berkah dikunjungi Ustaz. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Ya, terima kasih, Dok. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muazzah dokter, muazzah umroh dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sekarang kita sedang berada di klinik Eliasa di daerah Talun bersama dengan Pak Haji Dr. Muhammad Firdaus. Dok, selamat siang, Dok. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sedikit bincang-bincang dengan Pak Dr. Muhammad Firdaus terkait dengan perkembangan umroh. Katanya untuk bisa masuk ke Saudi itu banyak sekali syarat-syaratnya, terutama dari segi kesehatan, Dok. Nah, ini banyak yang bertanya, Dok, jamaah Muzaffar umroh ini, mereka banyak bertanya, Pak Haji bagaimana nih kita yang posisinya sudah sepuh, sudah divaksin 2 kali, kabar miringnya konon kok banyak yang harus divaksin lagi atau bagaimana. Nanti kita tanyakan semua kepada dokter. Yang pertama pertanyaannya, Dok, bagaimana sekarang perkembangan untuk bisa masuk umroh kembali ke tanah suci dan Saudi memberikan kebijakan apa saja? Mungkin dokter bisa menjelaskan lebih jelas. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Sangat beruntung bagi kami dikunjungi Pak Haji dari Moza Travel. Suatu keberkahan bagi kami. Sama-sama, Dok. Ya, mudah-mudahan menjadi tambahan keberkahan tempat ini. Amin, amin. Klinik ini, alhamdulillah, alamin. Nah, tadi pasti terkait dengan kerinduan ya, Betul, iya. Moza Lover, Iya. calon jamaah umroh yang sudah menanti berapa bulan? Tahun, Dok. Masya Allah. Dari awal 19, akhir-akhir 19 ya. Alhamdulillah, Arab Saudi pada tanggal 10 Agustus 2021 yang akan datang sudah membuka keran umroh. Alhamdulillah. Yang selama ini lockdown. Nah, alhamdulillah berkat kesuksesan penyelenggaraan haji dengan 60.000 jamaah haji dan sukses, maka ini semoga menjadi suatu titik awal ya. Amin. Jadi kondusif semuanya dan dibukanya kembali keran umroh ini menjadi angin segar buat jamaah umroh Indonesia, khususnya jamaah umroh Moza Travel. Amin. Ya. Amin. Tadi pertanyaannya, tentunya ada kekhawatiran bagi yang sudah usia lanjut atau yang sudah vaksin 2 kali. Yang sudah vaksin 2 kali dengan rumor, oh ini vaksin tidak diakui di Arab Saudi. Iya, itu seperti itu, Dok. Ini angin segar, kabar baik bahwa Arab Saudi tetap mengakui vaksin buatan Tiongkok yang di Jawa Barat, khususnya di Cirebon itu Sinovac. Nah, diakui, tetapi nanti ditambah booster. Booster itu tambahan 1 kali vaksin dengan vaksin yang diizinkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Jadi ditambah 1 kali lagi, Dok. Dan tidak masalah. Itu justru malah semakin kuat. Dok. Jadi calon jamaah umroh malah statusnya jadi seperti tenaga kesehatan. Amin. Divaksinnya 3 kali. Semakin kebal, Dok ya. Ya, gitu, tentunya ini wujud dari ikhtiar. Jadi niatkan ikhtiar. Amin. Jadi jangan dipandang bahwa kok seperti ini syaratnya untuk haji, untuk berumroh kok sangat berat. Jangan sekali-kali memandang bahwa ini menjadi kendala. Bahwa kerinduan kita untuk berkunjung ke tanah suci harus menjadi penyemangat. Artinya semua kendala itu akan menjadi kecil jika semangat kita itu sangat besar. Seperti itu. Sugesti kesehatan ya. Jadi itu jamaah haji yang sudah jamaah umroh yang sudah divaksin Sinovac 2 kali, nggak usah berkecil hati. Nanti di booster justru akan semakin kuat dan itu bisa menjadi syarat untuk berangkat ke tanah suci. Oh iya, Dok, ini ada jamaah lagi yang nanya nih, ada 2 kasus, Dok. Yang pertama kasus jamaah yang
belum sama sekali divaksin nih dok. Dia mungkin agak telat ya datangnya vaksin ke daerah mereka, tapi mereka langsung nanya ke saya, Pak Haji gimana nih kalau mereka langsung saja Pfizer, Moderna, Johnson atau AstraZeneca langsung disuntikan ke mereka. Itu yang pertama dok ya. Apakah aman atau bagaimana aturannya? Yang kedua, ini ada yang satu golongan lagi yang nggak mau divaksin dok. Itu karena termakan hoax yang mereka itu ini kan bahaya, vaksin nggak tentu cocok dengan badan mereka dan sebagainya. Nah itu mohon pencerahan dari dokter dari segi kesehatan untuk memahamkan mereka. Ya, itu saja. Baik. Ini pertanyaan penting sekali. Iya, penting. Ini sangat penting karena fatal juga karena ada pemahaman calon jemaah umroh yang masih takut untuk divaksin. Yang pertama tadi adalah ada jamaah umroh yang belum divaksin sama sekali. Bagaimana kalau nanti langsung saja pakai vaksin yang diizinkan oleh Arab Saudi? Betul. Nah, untuk di Cirebon, Jawa Barat, karena di sini adalah vaksinnya itu Sinovac, maka untuk lancarnya untuk syarat untuk umroh, saran kami laksanakan saja Sinovacnya sekarang, lengkapi. Siap. Karena untuk jamaah Jawa Barat pasti untuk dapat booster itu disyaratkan supaya Sinovac lengkap dulu. Gitu. Tidak mungkin langsung dapat Moderna. Iya. Kecuali ada daerah lain di Indonesia yang kami tahu yang menggunakan AstraZeneca. Jadi karena dari awal sudah AstraZeneca, dia dapat satu, kedua, kemudian nanti tidak perlu booster lagi karena AstraZeneca sudah itu yang diizinkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Tapi tidak ada di sekitar kita. Tidak ada untuk di Jawa Barat. Tetap bahwa jamaah Muzalovers harus selesaikan dulu vaksin Sinovacnya yang pertama dan kedua. Dan itu menjadi syarat untuk dapat booster. Betul. Nah seperti itu ya. Nah untuk yang kedua tadi ada jamaah umroh yang masih takut. Masih takut ya karena banyak informasi, banyak mendengar, banyak melihat. Betul. Katanya vaksin nanti dapat mati. Kemudian efek sampingnya membahayakan. Betul. Nah ini kami sampaikan bahwa vaksin itu adalah salah satu upaya ikhtiar termaksimal saat ini yang bisa kita lakukan. Tentunya tidak ada ikhtiar yang 100%. Betul. Efeknya yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan? Pengennya habis vaksin kita lepas masker, tidak akan sakit lagi. Nah, tentunya tidak demikian. Tetapi tidak ada upaya lain yang lebih maksimal dari vaksin saat ini. Jadi lakukan saja vaksin, bismillah. Apalagi jika kita diniatkan supaya vaksin ini sebagai syarat untuk kita ke Baitullah. Maka insya Allah dengan begitu kita membuat semangat. Semangat yang besar itu akan menghilangkan ketakutan, kekhawatiran, keraguan seperti itu ya. Nah, kita lihat jamaah haji. Jadi syarat masuk Arab Saudi itu vaksin meningitis. Betul. Contohnya jadi jika tidak divaksin meningitis tidak bisa berangkat. Nah, kemudian ya sekarang kalau misalkan kita sekarang mau menghindari vaksin COVID, sama saja. Jadi seperti halnya jemaah haji yang harus wajib divaksin meningitis. Jadi umroh juga sama dok, meningitis juga ada. Betul, sama. Betul. Jadi meningitis juga ada di umroh. Insya Allah. Gitu. Jadi yang masuk ke Arab Saudi wajib meningitis ya. Nah sekarang ditambah vaksinasi COVID-19. Nah seperti itu. Jadi hilangkan keraguan, ketakutan, niatkan ini adalah karena Allah. Bismillah, semoga dengan niat kita yang bertujuan baik, bertujuan ibadah, insya Allah mudahkan. Kemudian Allah karuniai hadiahkan kita kesehatan dan kelancaran untuk menjalankan ibadah umroh. Seperti itu. Amin. Terima kasih dok untuk penjelasannya. Oh iya dok, ini satu lagi nih pertanyaan masih mengganjal nih. Banyak jamaah calon umroh Moza Travel ini dok yang melihat kondisi haji aja sudah semakin menunggu 2 tahun nih. Tapi ya insya Allah kabarnya tahun ini sudah mulai 1 Muharram sudah bisa dibuka pintu pendaftaran umrah. Ini kira-kira untuk menuju keberangkatan insya Allah pada tahun Hijriah tahun depan atau 1 bulan lagi. Ini gimana dok persiapan jamaah
dalam menyikapi untuk persiapan keberangkatan di tanah suci yang sudah mulai menerima calon jamaah umroh di masa pasca pandemi seperti ini. Ya, silakan Dok. Masya Allah, ini yang harus dipersiapkan oleh seluruh calon jamaah yang rindu ke Baitullah. Jadi untuk ke Baitullah, maka para jamaah jangan menunda persiapan. Maksud kami, persiapkan kondisi fisik dari detik ini. Jangan sampai nanti menjelang keberangkatan saja, nanti 1 bulan menjelang keberangkatan saja. Jangan sampai begitu. Jangan menunda, jadi, Dok, ya. Dari sekarang, bahwa langkah kita ke Baitullah itu dimulai detik ini. Saat ini juga. Insya Allah kita niatkan, kita langkah pertama dari detik ini, Allah sempurnakan. Kira-kira apa saja, Dok? Salah satunya adalah, jadi umroh itu seperti haji. Jadi fisik juga itu sangat menjadi modal bagi jamaah, ya. Fisik, walaupun tetap bahwa di sana nanti Allah yang mempunyai skenario. Ada yang dari tanah air itu tidak mempunyai kemampuan berlari, di sana bisa berlari. Iya. Ada yang di sini pakai kursi roda, di sana berjalan. Ya. Tetapi namun demikian bahwa Allah melihat ikhtiar kita, itu yang penting. Dan niat, ya. Ikhtiar dan niat itu. Iya. Jadi setelah niat pasti wujudkan dengan ikhtiar. Salah satunya adalah cek kondisi tubuh secara umum. Jadi kalau yang hipertensi, nah maka harus minum obat anti hipertensi ke dokter keluarga. Nah, kalau yang punya diabetes, stabilkan diabetesnya. Jantung juga, Dok, ya. Yang jantung, stabilkan jantungnya. Yang kemudian mungkin badannya gemuk, ada waktu kita untuk olahraga. Kecilkan berat badannya. Mungkin seperti itu. Dengan MCU, Dok, ya. Medical check up. Medical check up itu tujuannya untuk mengetahui keadaan umum kesehatan seseorang sedini mungkin. Betul, dari awal, sehingga tidak menunggu sakit, tetapi kita sudah, oh ini ternyata tekanan darah saya tinggi. Antisipasi. Nah, jadi antisipasi. Jadi pentingnya medical check up bukan mencari penyakit, tetapi untuk mengetahui keadaan tubuh kita sedini mungkin, sehingga jika ada yang perlu diintervensi saat ini, maka segera diintervensi. Jadi kita tidak menunggu sakit. Dan subhanallah, jadi usaha kita untuk menjaga kesehatan itu pahalanya besar sekali. Karena apalagi diniatkan, saya sekarang olahraga supaya nanti kemudian di sana saya sehat, saya bugar. Jangan sampai kemudian saya dituntun orang tapi saya harus nuntun orang. Jangan sampai saya didorong orang tapi saya harus bisa dorong orang. Niatkan itu. Nah, itu akan nanti kemudian kita akan semangat. Satu, tadi setelah MCU kita kemudian jaga makanan. Jadi kita harus makan gizi seimbang, perbanyak sayur, perbanyak buah-buahan, perbanyak minum air putih, kemudian berjemur di pagi hari. Nah, itu yang pertama itu. Tadi berjemur berapa menit, Dok? Nah, berjemur ini penting sekali ya. Jadi berjemur beda dengan menghangatkan badan. Nah, dari jam berapa juga ya? Kalau menghangatkan badan, itu cukup kita mungkin pakai pakaian lengkap membelakangi matahari, badan kita hangat. Padahal dengan begitu tidak mendapatkan manfaat cahaya matahari. Berarti harus jadi kalau berjemur itu harus ada cahaya matahari yang mengenai kulit kita. Langsung, Dok, ya. Jadi untuk yang muslimah mungkin pilih tempat yang aman, yang terlindung, yang tidak terlihat orang lain. Nah, sehingga mungkin ada kesempatan jadi lengan kita kena cahaya matahari, mungkin sebagian leher, sebagian wajah, tetapi tentunya tidak di depan rumah, tetapi di tempat yang terlindung, di area khusus ya, tertutup. Betul. Itu berapa menit, Dok, kira-kira? Itu cukup 10 menit, 15 menit cukup. Untuk jam berapa sampai jam berapa gitu? Di literatur banyak sekali, bisa dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Kemudian nanti sorenya itu jam 3 sampai jam 5 sore. Yang penting jangan tengah hari karena tetap ada efek samping dari cahaya matahari yang berlebih. Maksudnya dapat menimbulkan gangguan kulit. Radiasi gitu. Iya, betul. Radiasi terlalu tinggi. Nah, jangan lupa berjemur, jangan lupa olahraga ringan. Iya, olahraga ringan. Biasakan jalan kaki. Nah, niatkan itu semua adalah sebagai bentuk
rasa kangen kita ke Baitullah. Ikhtiar kita. Ikhtiar. Itu. Iya. Dan yang paling penting Iya. adalah saat kita nanti berangkat ke Baitullah, Iya. kita akan dicek, iya. PCR, yaitu di tubuh kita ada virusnya atau tidak. Oleh sebab itu, menjaga diri kita dari terpapar virus, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan, itu menjadi wajib. Betul. Karena apa? Karena niatkan supaya itu adalah yang memperlancar kita untuk berangkat ke Baitullah. Betul. Ya, jadi bermasker, menjaga jarak, tidak berkerumun, tidak bepergian ke hal-hal yang tidak penting. Kemudian tetap menjaga kebugaran dengan olahraga, berjemur, dan satu lagi yaitu apa? Selalu berusaha untuk mencari sebab supaya hati kita gembira dan semangat. Ya, tentunya dengan kerinduan ke Baitullah, maka sebetulnya itu menjadi modal awal tuh, sehingga tubuh kita akan semangat dan itu menjadi meningkatkan daya tahan tubuh kita. Itu. Oh iya dok, Ya. ini ada kasus baru dok, jamaah itu ada yang sudah baru 1 kali vaksin Sinovac, tapi berhubung beredar sini ada booster, boleh nggak baru 1 kali langsung di booster gitu dok? Kira-kira berbahaya atau nunggu 2 kali dulu Sinovac baru booster? Ya. Gimana tuh dok? Yang kami tahu, selesaikan dulu bahwa vaksin lengkapnya yaitu 2 kali Sinovac. Iya. Baru nanti jamaah jika memang sudah ditentukan kapan berangkatnya, nah baru pemerintah akan memberikan fasilitas yaitu booster vaksin ketiga. Oh, Nah, gitu. seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Iya. Justru syarat untuk mendapatkan vaksinasi booster ketiga itu diharapkan jamaah sudah selesai lengkap vaksin 2 kali Sinovacnya. ya? Betul. 2 kali, berarti sempurnakan dulu, Ya. baru di booster kemudian. Betul. Insya Allah. Aduh, terima kasih sekali dok. Ini soalnya banyak jamaah yang masih bingung. Katanya sudah dibuka syaratnya begini. Ya mudah-mudahan dengan apa yang sudah dijelaskan dokter tadi di depan, mudah-mudahan jamaah semakin tenang dan semakin mantap untuk nawaitu ziaratul haramain semakin kuat dan Allah kabul apabila kita niat sudah bulat dan tawakal kepada Allah. Amin. Insya Allah Allah kabul semua keinginan kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak dok untuk penjelasannya. Ya, Muzalofer, alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Haji Dr. Muhammad Firdaus. Beliau sudah haji sudah 2 kali, alhamdulillah, bersama saya juga. Alhamdulillah. Ini semoga semua apa yang beliau jelaskan semoga menjadi pengetahuan baru kita, terutama bagi para jamaah Muzalofer, Muza Umroh. Semoga semakin kuat keyakinan dan tekad untuk bisa sampai di tanah suci. Insya Allah. Dengan nanti beliau mengatakan setelah Sinovac 2 kali, nanti ada dosis boosternya. Nah inilah dosis penguat untuk bisa masuk ke Haramain nanti. Insya Allah ikhtiar ini terus kita upayakan dan insya Allah nanti ada pemberitahuan di berita-berita selanjutnya. Insya Allah. Muza Umroh, Muzalofer, kami pamit undur diri. Kita bertemu di sesi-sesi berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok.